Shalom wanita-wanita yang perkasa, yang luar biasa di dalam Tuhan. Berjumpa kembali kita dalam ibadah WBI pada sore hari ini. Kita mau sama-sama bersatu dalam pujian penyembahan kepada Tuhan dan juga menerima firman Tuhan yang luar biasa yang akan dibagikan kepada kita semua pada sore hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk sore hari ini. Kami menyadari Tuhan bahwa hari-hari yang sudah kami lalui, Tuhan ada bersama dengan kami. Dan kami bersyukur untuk semua yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Dan terima kasih Tuhan kalau sore hari ini kami boleh hadir dalam ibadah WBI Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh membawa pujian yang terbaik bagi nama-Mu, membawa penyembahan yang sungguh Tuhan berkenan di hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah ini Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhirnya biar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari datang ke bait-Nya dengan hati yang bersyukur. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Glory, haleluya. Naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Haleluya, glory. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Amin. Bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Glory, haleluya. Bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi kita naikkan pujian ini dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Glory. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Amin. Ke dalam pelataran-Nya. Katakan dengan hati bersyukur. Dengan hati bersyukur. Glory. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Glory. Akan bersorak-sorai. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Glory. Bahwasannya untuk selamanya kasih setia-Mu Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Katakan, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya. Bahwasannya untuk selamanya. Sekali lagi katakan, Bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Sama-sama katakan, bersyukurlah. Glory, haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur saat ini Tuhan, karena Engkau ada bersama dengan kami. Dalam hari-hari yang kami boleh lalui, Tuhan ada. Tuhan menyertai kami. Tuhan memperlengkapi kami. Oh, terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur Bapa. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Dan biarlah saat ini Bapa, kami naikkan pujian ucapan syukur kami Tuhan, melalui pujian ini Tuhan. Karena kami tahu Engkau selalu ada bersama kami dalam musim-musim kehidupan yang boleh kami lalui. Oh, thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Glory, haleluya. Mari saudara, naikkan pujian ini jadi ucapan syukurmu kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan ada bersama dengan kita dalam hari-hari kita. Oh, thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Kami naikkan pujian ini kepadamu Tuhan. Katakan Engkau ada. Engkau
musim hidupku. Terima kasih Tuhan. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Terima kasih Yesus. Kekuatan di jiwaku Adalah bersamamu Tuhan. adalah bersamamu. Yes God. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang Yes Lord Jesus. teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari naikkan pujiannya sekali lagi. Oh thank you God. Terima kasih. Haleluya. Katakan Engkau ada. Engkau ada bersamaku. Yes Lord. Di setiap musim hidupku. Terima kasih Yesus. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Haleluya. Kekuatanku Tuhan. Kekuatan di jiwaku Adalah bersamamu Tuhan. adalah bersamamu, Yesus. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, Oh kami lewati semua perkenananmu. perkenananmu yang teguhkan hatiku. Yes Lord. Engkau yang bertindak, Memberi pertolongan. memberi pertolongan. Anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Sekali lagi katakan bersamamu. Bersamamu Bapa, oh Yesus, ku lewati semua Perkenananmu. perkenananmu yang Teguhkan hati kami Tuhan. teguhkan hatiku. Oh Engkau yang bertindak. Yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Mari saudara-saudara, berikan hatimu kepada Tuhan.
Berikan penyembahan yang terbaik kepada Tuhan saat ini. Jangan biarkan keadaanmu menghalangi engkau untuk menyembah Tuhan saat ini. Berikan hati yang rindu kepada Tuhan, hati yang haus kepada Tuhan, hati yang ingin senantiasa berada dekat dengan Tuhan. Naikkan penyembahanmu, naikkan ucapan syukurmu, dimanapun kau berada saat ini. Di rumah, di kamarmu, dimanapun kau berada. Jangan ada satu hal apapun yang menghalangi engkau menyembah Tuhan saat ini. Berikan penyembahan terbaikmu dari hatimu yang amat sangat menyintai Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami datang Tuhan menyembah-Mu, memuji-Mu, menaikkan ucapan syukur hanya bagi-Mu, hanya untuk-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini kami, bawa kami masuk dalam hadirat-Mu. Yes, oh Lord, yes, oh Lord. Kami haus, kami rindu memuji-Mu, menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu. Lebih lagi Tuhan, lebih lagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari saudara, sembah Dia, sembah Dia, puji Dia, naikkan ucapan syukurmu hanya untuk Dia, Raja segala raja. Oh Yesus, Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bersama-Mu Bapa Yesus, ku lewati semua perkenanan-Mu Tuhan, perkenanan-Mu yang teguhkan hati kami, teguhkan hatiku. Yes Lord Jesus, Engkau yang bertindak, memberikan pertolongan-Mu Tuhan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu Yesus, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan. Biar pujian penyembahan kami yang kami naikkan sungguh datang dari hati kami yang terdalam untuk Engkau Yesus. Engkau yang senantiasa Bapa menuntun hidup kami, menuntun langkah kami. Kami bersyukur dan bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami dapat melihat kebesaran kasih-Mu Tuhan, yang tidak pernah Tuhan terbataskan, tidak pernah Tuhan berkurang untuk hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau mempersiapkan hati kami Tuhan, untuk ditanam Tuhan, di dalam hati yang subur Tuhan, untuk benih-Mu bertumbuh Tuhan, dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kami bersyukur dan kami siap menerima berkat yang luar biasa dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Glory, puji Tuhan. Shalom, wanita-wanita hebat, luar biasa ya. Kita bertemu lagi di dalam kasih anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Pada hari ini kita mau
belajar tentang wanita yang berpengaruh ya. Karena kita semua adalah wanita-wanita, supaya kita semua juga menjadi wanita-wanita yang berpengaruh. Nah, kalau kita melihat daripada kitab Ester ya, itu dari ayat pertama sampai ayat yang ke-18 ya, tapi saya tidak akan membacakan semuanya karena terlalu panjang kalau kita baca ya. Nah, nanti ibu-ibu atau saudara-saudara baca ya di rumah ya tentang kisah daripada Ester ini. Saya akan memberikan ringkasan-ringkasan daripada ayat-ayat ya yang kita baca, yaitu dari ayat 1 sampai ayat 18 itu ya. Dari Ester pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-18 dikisahkan di mana dikatakan Ester diangkat menjadi ratu ya. Jadi kisah Ester ini adalah seorang ratu yang cantik yang menyelamatkan bangsanya. Esther adalah seorang wanita yang awalnya dia adalah wanita yang miskin. Ya. Pertama dia bernama Hadasa yang berarti pohon murad. Tetapi ia memilih nama Esther yang berarti sebuah bintang. Ya. Karena nama itu adalah mengandung arti ya bagi setiap orang yang memakai nama itu. Ketika Esther bergabung dengan para gadis cantik di istana Raja Ahasveros untuk bersaing menjadi ratu. Ya. Nah, Esther ini adalah gadis Yahudi yang yatim piatu. Dia diadopsi oleh pamannya sendiri ya, karena pada saat ayah dan ibunya meninggal, pamannya yang bernama Mordekai ini mengangkat Esther dan membesarkan Esther ya. Esther ini dia cantik secara keseluruhan ya, bukan aja cantik secara lahiriahnya, tapi dia juga cantik hatinya. Bahkan ia begitu cantik sehingga ia terpilih dari gadis-gadis lainnya untuk menjadi ratu ya, karena persaingan begitu ketat ya. Nah, selama dikatakan 1 tahun persiapan sesuai dengan adat ya yang ada di istana daripada Raja Ahasveros ini, di mana 6 bulan dirawat dengan minyak mur. 6 bulan lagi dirawat dengan minyak kasyai dan juga wangi-wangian yang lainnya. Esther memberikan kesan yang luar biasa kepada Hagai ya, yaitu orang Kasdim. Orang Kasdim ini adalah orang yang dikebiri ya, karena kalau dia tidak dikebiri, bayangkan aja ya, dia bergaul atau dia harus merawat, dia harus juga mengawasi akan gadis-gadis yang begitu cantik ya. Jadi dia terlebih dulu ya sebagai laki-laki harus dikebiri. Nah, dialah yang bertanggung jawab kepada seluruh gadis-gadis ya yang dikatakan pada saat itu dipilih, dimasukkan di puri yang bernama Puri Susan. Ketika sampai pada giliran Esther untuk menghadap raja, Hagai bertanya kepada Esther, Esther, apa yang kamu mau pakai? Ya, Esther itu dia tidak menuntut, dia tidak meminta, oh saya mau pakai baju yang paling bagus, saya mau pakai perhiasan ini dan itu. Ya, dia tidak. Esther berkata kepada Hagai, terserah ya, apa yang akan kamu pakaikan untuk saya akan mengikuti ya. Jadi Esther itu kita lihat ya, satu pribadi yang dia sudah tidak menginginkan ya kekayaan ya atau harta benda daripada raja.
Nah, kalau kita lihat dari ayat yang ke-15 dari Esther pasal 2 itu, ketika Esther anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai yang mengangkat Esther sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Ya, jadi kita melihat karakter daripada Esther adalah pribadi yang rendah hati, pribadi yang dia merasa puas, ya. Orang yang merasa puas itu adalah orang yang bisa bersyukur, ya. Dan juga kita melihat di dalam kehidupan Esther ini tidak ada tipu muslihat. Orang zaman sekarang, ya, kita melihat banyak yang dikatakan aji mumpung, ya. Mumpung bisa, mumpung ada kesempatan, ya. Itu dia lakukan. Tetapi Esther tidak melakukan hal seperti itu, karena di dalam diri Esther itu tidak ada tipu muslihat, dan juga tidak ada keangkuhan, tidak ada kegenitan, ya. Kalau kita lihat zaman sekarang, ya, wanita-wanita itu walaupun maaf ya sudah bersuami, masih aja kayaknya genit, ya, masih aja kayaknya mau kepada laki-laki lain selain daripada suaminya. Nah, kita melihat bahwa bagaimana Esther, ya, di dalam kerendahan hatinya itu dia tidak menuntut apapun juga. Ini adalah satu hal, ya, yang membuat Hegai ini, ya, begitu mengasihi kepada Esther. Karena Esther tidak seperti gadis-gadis yang lain. Kalau gadis-gadis yang lain pada saat kesempatan untuk menghadap raja, wah pasti dia udah milih, ya, baju atau jubah, perhiasan-perhiasan yang dianggapnya tuh wah gitu, ya. Karena mereka menganggap dengan pakai baju yang wah, yang bagus, ya, perhiasan-perhiasan yang wah, itu yang bisa menarik raja, ya. Tapi Esther sama sekali tidak memiliki hati seperti itu. Ia merasa cukup puas dan dia tidak mengejar harta kekayaan kerajaan. Nah, inilah yang harus kita contoh daripada Esther, ya. Karena pikirannya itu tidak tercemar dengan pertimbangan-pertimbangan duniawi. Jadi kita sebagai wanita-wanita Allah, wanita-wanita Kristen, ya, kita pikirannya itu jangan dipengaruhi oleh perkara-perkara dunia, ya. Tapi kita boleh merasa bersyukur kepada Tuhan apapun yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, ya. Baik itu suami kita di dalam kekurangannya, di dalam kelebihannya, dan juga keadaannya, ya. Seperti saat ini begitu banyak orang, ya, yang merasa kecewa sehingga kalau kita mendengar, melihat, ya, di tayangan TV begitu banyak orang yang minta cerai, ya, ngantri dikatakan sampai ratusan, ya. Karena apa? Karena dia menganggap, wah, kalau saya menikah dengan suami ini, ya, kayaknya saya akan merasa puas, saya akan merasa bahagia. Tapi ternyata apa yang menjadi kenyataan yang dia alami? Dia kecewa karena tidak seperti apa yang diharapkan. Dia pikir, ngapain saya meneruskan pernikahan ini? Lebih baik saya cerai aja. Kalau udah cerai, saya tidak terikat lagi kepada suami saya. Saya bisa bebas memilih, ya, akan laki-laki yang lain. Nah, dalam cerita ini tiba-tiba saya diingatkan, ya, bagaimana waktu Yesus bertemu dengan perempuan Samaria, ya. Nah, itu pun cerita itu kan menggambarkan
bahwa perempuan Samaria sebelum dia bertemu dengan Yesus, dia tidak pernah puas ya dengan suaminya. Berapa kali? Itu yang keenam pada saat bertemu dengan Yesus. Pertama mungkin dia lihat gantengnya, ya, wah ganteng aja nggak cukup, ya, dia merasa nggak bahagia. Dia pikir kalau saya menikah dengan laki-laki yang kaya, ya, saya akan berbahagia. Ternyata dia menikah dengan laki-laki yang kaya pun tidak bahagia juga. Ya. Mungkin dia anggap, wah kalau saya menikah dengan laki-laki yang mungkin baik, ya, ternyata baik pun tidak mencukupi akan hal itu, sehingga dia gonta-ganti ya suami. Karena apa? Karena merasa tidak puas. Nah, kalau kita percaya Tuhan sudah memberikan kepada kita, itu pasti yang terbaik, ya. Cuman kitanya seringkali tidak mensyukuri, tidak merasa puas dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita melihat ya, wanita-wanita zaman sekarang beda banget dengan Esther, ya. Karena apa? Karena wanita-wanita zaman sekarang itu lebih menuntut hak, ya, dan juga mereka didorong dengan rasa yang tidak puas. Untuk apa? Untuk terus mengejar dan mengejar dan mengejar, ya, apa yang menjadikan impiannya, yang menjadikan keinginannya. Secara apa? Secara tubuh, secara hawa nafsu. Jadi dalam hal ini kita patut harus ya, yang dikatakan kudu belajar kepada Esther. Karena kesalehan kalau disertai rasa cukup itu lebih berharga dari semua kekayaan dan kesenangan dunia. Saya ulang ya. Jadi kesalehan kalau disertai rasa cukup itu lebih berharga dari semua kekayaan dan kesenangan daripada dunia. Kalau kita membaca dari Amsal ya, Amsal pasal yang ke-16, Amsal pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-18 ya. Amsal pasal 16 Amsal 16 ayat 18, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan, ya. Jadi keangkuhan atau kesombongan itu adalah merupakan akar ya yang dikatakan mendahului kehancuran. Nah, lawan kata daripada keangkuhan itu adalah kerendahan hati. Kerendahan hati adalah merupakan dasar dari segala kebajikan, ya. Kita harus belajar seperti Esther, rendah hati, ya. Di mana kerendahan hati Esther itulah yang membawa dia menuju kepada tahta, ya. Kita pun kalau kita mau belajar rendah hati, ya, ingat Yesus katakan belajar kepadaku karena aku rendah hati, karena aku panjang sabar, karena aku lemah lembut, ya. Jadi kita belajar kepada Tuhan Yesus sendiri yang rendah hati. Supaya apa? Supaya kita ini dipermuliakan sebagai anak-anak Allah. Kita melihat kebalikan daripada kehidupan daripada Wasti yang diliputi dengan keangkuhan, dengan kesombongan yang mengakibatkan dia kehilangan tahta, ya. Karena dikatakan keangkuhan itu membuat kita buta, ya.
terhadap kesalahan diri kita sendiri, tetapi sebaliknya membesar-besarkan kesalahan orang lain. Saya ulang, keangkuhan membuat kita buta terhadap kesalahan diri kita sendiri, sebaliknya membesar-besarkan kesalahan orang lain. Keangkuhan menghancurkan begitu banyak keluarga, ya. Jadi saya katakan kalau ada orang-orang yang konseling, ya, tentang kehidupan rumah tangganya yang udah hancur, udah mau cerai, saya katakan yang penting jangan gengsi, jangan sombong, jangan angkuh, ya. Rendahkan hati, mau menerima, ya, apa adanya. Kita pun, ya, diri kita sendiri pun, itu kan kita belum sempurna. Masih banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Tapi kenapa kita lebih membesar-besarkan, memperhitungkan kesalahan orang lain? Nah, kalau kita mau melakukan firman Tuhan, saya percaya, ya, rumah tangga itu dipulihkan, ya. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Kalau kita melakukan firman Tuhan, maka Allah akan turut bekerja bersama-sama dengan kita. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak dikatakan menginginkan akan perceraian. Karena apa yang sudah dipersatukan oleh Allah, ya, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Baik itu oleh suaminya atau istrinya. Hanya maut, ya, yang bisa menceraikan. Nah, kita melihat apa yang terjadi di dalam kerajaan Raja Ahasverus sendiri. Karena keangkuhan daripada Ratu Wasti, ya, dia tidak mau dipanggil atau diundang oleh raja untuk ikut sama-sama bergabung, ya, pada saat raja mengadakan pesta. Akhirnya Wasti itu, ya, dia dicopot daripada ratu. Karena apa? Karena Wasti merasa, ya, saya ini sebagai istri raja, sebagai ratu, ya, saya sepertinya merasa, ya, ini aku, ya, kesombongan, keangkuhannya itu muncul, ya, sepertinya dia tidak mau diperintah sekalipun oleh raja. Nah, karena keangkuhannya, karena kesombongan daripada Ratu Wasti, ya, akhirnya dia dicopot daripada kedudukannya sebagai ratu. Kita melihat pada saat Esther terpilih sebagai ratu, kecantikannya itu dipuji oleh seluruh negeri karena memang dia cantik, ya. Seperti dari awal saya katakan, dia cantik bukan saja secara lahiriahnya, tapi dia juga cantik, ya, hatinya, karena dia memiliki kerendahan hati. Raja mengadakan pesta yang luar biasa untuk menghormati Esther, ya, yang diangkat menggantikan Wasti sebagai ratu. Begitu banyak hadiah-hadiah yang melimpah yang dipersembahkan kepada Esther. Namun semuanya itu tidak merusak dasar kerendahan hati dan kesederhanaan dari karakter Esther. Nah, inilah yang penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, supaya kita juga mengerti kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai wanita-wanita pilihan Allah, ya. Kita ini jangan lupa, ya, bahwa Tuhan itu begitu mengasihi kepada kita, mencukupkan segala kebutuhan dan keperluan kita. Yang terutama, kita harus merasa ada rasa cukup, rasa puas untuk kita bersyukur. Karena kekayaan, ya,
itu relatif. Manusia diberikan berapapun, kalau dia tidak bisa mengucap syukur, tidak akan merasa puas. Tapi kalau kita boleh belajar mengucap syukur, seberapapun ya penghasilan dari suami kita, seberapapun yang kita terima, kita bersyukur kepada Tuhan, ya. Kebenaran yang penting daripada kehidupan Esther, ya, di mana Esther itu tidak lupa, seperti pepatah dunia mengatakan, kacang tidak lupa kepada kulitnya. Di mana Esther pada saat mendengar bahwa bangsanya, yaitu orang-orang Yahudi, terancam ya untuk dibunuh, Esther mempertaruhkan hidupnya itu ya untuk bangsanya dan juga untuk Allahnya. Sekarang kita melihat ya posisi daripada Esther itu tempatkan di dalam diri kita. Esther seperti awal saya katakan, dia adalah daripada keluarga miskin, ya. Udah dari sejak kecil dia tidak punya ayah, punya ibu, dia dibesarkan oleh pamannya Mordekai. Mordekai pun bukan seorang yang kaya, ya. Nah, kita melihat bahwa pada saat dia sudah ada ya di dalam kerajaan Ahasveros sebagai ratu, dia tetap kerendahan hatinya itu ada pada Esther, ya, dimana walaupun dia secara manusianya dia rindu ya untuk dia dikasihi, ya. Sekarang dia punya suami yang pasti Raja Ahasveros itu mengasihi kepada Esther, ya, yang dipenuhi dengan semua hal-hal yang mewah. Ya. Biasanya orang tuh kalau udah begitu lupa kepada apa, kepada dirinya, siapa dia, ya. Tapi pada saat Esther mendengar, ya, karena Mordekai menyampaikan bahwa bangsa kita, yaitu bangsa Yahudi, terancam ya karena ada satu undang-undang yang sudah disahkan oleh raja bahwa seluruh orang-orang yang Yahudi yang ada di bawah pengawasan atau kekuasaan kerajaan Ahasveros itu harus dibunuh semuanya. Esther ya mula-mula dia juga bagaimana ya secara manusianya, apa yang bisa dia lakukan? Kayaknya enggak ada yang bisa dia lakukan. Tapi kita melihat bagaimana Esther itu sebagai seorang wanita yang penuh hikmat, dia sensitif atau dia peka ya kepada situasi dan kondisi, dan dia juga dikatakan pinter atau cerdik ya. Di mana dia mampu mendemonstrasikan penguasaan dirinya yang luar biasa pada saat dia mendengar bahaya menimpa dirinya dan juga bangsanya. Karena kalau ketahuan Esther sebagai bangsa Yahudi, kita juga tidak tahu ceritanya bagaimana, karena Mordekai pernah mengatakan, kamu jangan beritahu ya kebangsaanmu kepada siapapun. Kalau kita melihat ya di dalam Esther pasal yang keempat, Esther pasal yang keempat ayatnya yang ke-11, dikatakan semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emasnya yang akan tetap hidup.
dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil oleh raja. Ya. Pada saat Mordekai memberitahukan ya bahwa bangsanya terancam karena apa? Sudah ada undang-undang ya yang disahkan oleh raja bahwa seluruh bangsa Yahudi harus dimusnahkan dari seluruh kekuasaan kerajaan daripada Raja Ahasveros. Esther, dia tidak takut untuk dia menghadap kepada raja. Tetapi dengan tekadnya, dia rindu untuk menyelamatkan bangsanya ya dari bencana yang menimpa kepada bangsanya itu. Di mana Esther mempunyai hati yang rela berjuang untuk bangsanya. Dan dia berkata, kalau terpaksa aku harus mati, biarlah aku mati. Ya. Esther menyerahkan sepenuh dirinya itu untuk membela bangsanya. Nah, begitu besar penyerahan Esther sehingga dia berani untuk melawan hukum manusia untuk mengikuti hukum Allah. Di mana hukum Allah itu secara mendasar, mendalam sudah ada di dalam hatinya. Kalau saya membaca firman Tuhan ini, terus saya teringat bagaimana kita ini harus mendidik anak-anak, cucu-cucu kita sedini mungkin takut akan Tuhan. Supaya apa? Supaya firman Tuhan itu mendasar, ya, ada di dalam hatinya. Sehingga pada saat mengalami masalah persoalan apapun, dia tidak lari kepada dunia, tidak lari kepada siapa-siapa, ya, tetapi dia lari kepada Tuhan. Esther tidak memperhitungkan akan keselamatan untuk dirinya, tetapi dia rela, dia mau untuk melayani bangsanya dan Allahnya. Inilah yang seharusnya ada pada kita sebagai anak-anak Tuhan. Mempunyai satu tekad, kalau terpaksa aku harus mati, ya, aku rela untuk mati. Ini berbicara tentang apa? Tentang penyangkalan diri. Ya. Seringkali kita lebih banyak kompromi kepada dunia. Kita lebih banyak kompromi kepada dosa. Ya. Yang dikatakan dosa itu enak, dosa itu indah, dosa itu nikmat. Tapi kita harus belajar seperti Esther, ya, yang dia benar-benar ya mau menyangkal dirinya. Walaupun saat ini dia dalam keadaan yang enak karena ada di dalam kerajaan Raja Ahasveros yang pasti melindungi dia. Nah, kita melihat satu perbedaan sikap ya yang begitu besar dari diri Wasti dan juga diri daripada Esther. Di mana pada saat Wasti mengalami masalah persoalan, dia tidak berseru, dia tidak memohon, dia tidak berdoa kepada Allah. Dan juga dikatakan kalau Esther mengajak semua orang-orang Yahudi, ya pada saat itu dia berbicara kepada Mordekai, kalau begitu tolong ya berdoa untuk aku, berpuasa ya selama 3 hari. Nah, doa puasa Esther itu 3 hari 3 malam, tidak makan, tidak minum, ya. Jadi itu adalah doa puasa daripada Esther. Esther mau mempersembahkan hidupnya, memperjuangkan ya akan hidupnya bagi bangsanya, bagi Allahnya. Kalau beberapa waktu yang lalu ya kita sudah mendengar bagaimana orang-orang yang mempertaruhkan hidupnya karena Allahnya seperti Daniel, Sadra, Mesa, dan Abednego. Nah, kita melihat saat ini bukan saja laki-laki yang bisa melakukan itu, tetapi Esther sebagai wanita dia bisa melakukan. Kita pun sebagai wanita-wanita Allah kita bisa untuk melakukan ya, untuk kita melakukan akan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan.
Jadi kita melihat karena keangkuhan, karena kesombongan daripada Wasti, ini merupakan satu kebodohan daripada dia, sehingga dia kehilangan segala-galanya. Kehilangan ya kedudukan sebagai ratu, yang otomatis kehilangan segala kekayaan yang ada di dalam kerajaan. Tapi kita melihat Esther adalah satu wanita yang dia begitu cepat bertindak untuk menyelamatkan akan bangsanya. Esther memberitahukan kepada raja bahwa ada orang ya yang telah menyelamatkan raja dari dua sida-sida yang akan membunuh raja pada saat itu. Dan juga bagaimana Haman dikatakan yang sudah mempersiapkan tiang gantungan ya bagi Mordekai. Esther dengan cerdik, Esther dengan pinternya ya, dia raja mengundang Haman ya untuk dijamu makan bersama-sama. Nah, disitulah kalau orang yang dipenuhkan dengan Roh Allah, ada hikmat daripada Tuhan, ada kecerdasan, ada kecerdikan, mengerti apa yang harus dilakukan, tepat kepada waktu, tepat kepada sasaran, tepat kepada masalah ya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Esther tidak mencari ketenaran dan kekuasaan bagi dirinya sendiri. Pada saat Esther sudah ditetapkan menjadi ratu dan juga dikatakan Haman sudah disingkirkan, sida-sida yang akan membunuh raja pun sudah disingkirkan. Esther memberitahukan kepada raja bahwa Mordekai lah yang sudah membela kepada raja. Penghormatan ya itu diberikan kepada Mordekai supaya apa? Supaya Mordekai bisa diangkat oleh raja, dan kita bersyukur raja mau mengangkat Mordekai sebagai orang yang berkuasa ya di wilayah daripada Raja Ahasveros. Nah, kita melihat mengapa Esther sampai bisa kepada tahta kerajaan. Pertama, karena perkataannya yang ramah ya. Walaupun dia tahu bahwa bangsanya terancam, tapi dia tidak dengan emosi, dia dengan cerdik ya. Nah, karena apa? Karena dia itu dipenuhkan dengan roh hikmat daripada Tuhan dan juga penguasaan diri yang terkontrol ya, dan juga iman yang teguh kepada Tuhan. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan ya. Karena apa? Karena Esther memiliki hati yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Esther mampu membujuk suaminya untuk tidak melakukan kesalahan, yaitu membunuh orang-orang Yahudi ya. Kita melihat sosok daripada Esther sebagai wanita yang bijaksana, yang berwibawa. Dan juga lain kali saya akan membawakan tentang Abigail, juga adalah sosok wanita yang bijaksana ya, yang bisa meredam akan kemarahan sehingga dikatakan menyelamatkan suaminya. Kita sebagai wanita-wanita Allah, sebagai wanita-wanita Kristen, mari kita mempunyai wibawa, pengaruh yang positif, baik itu bagi suami kita, bagi anak-anak kita, menantu kita, cucu-cucu kita, bahkan masyarakat di sekeliling kita, gereja di mana kita berada, bahkan bagi bangsa Indonesia. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang telah kami terima. Jadikan kami Tuhan seperti Esther, yaitu wanita yang berwibawa. Kami mau Tuhan menjadi seorang wanita yang berwibawa di tengah-tengah keluarga kami, baik bagi suami, anak, menantu, cucu kami, bagi masyarakat, bagi gereja, bagi bangsa kami. Pakailah kami Tuhan menjadi Esther-Esther di akhir zaman.
Terima kasih Bapa, meteraikan firman Tuhan di dalam loh hati kami, dan kemuliaan hanya bagimu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau telah memberkati ibadah kami pada sore hari ini, di mana kami sebagai wanita-wanita Allah, wanita-wanita pilihan-Mu, untuk kami Tuhan menjadi wanita-wanita yang berwibawa, wanita-wanita yang bijak, wanita-wanita yang rendah hati, wanita-wanita yang selalu bersyukur kepadamu, dan juga Tuhan memiliki akan Tuhan emosi Tuhan yang bisa kami kendalikan. Bila hari lepas hari kami Tuhan mau belajar kepada Yesus, karena Yesuslah yang rendah hati, yang panjang sabar, yang lemah lembut. Biar Tuhan Engkau memberkati seluruh kaum wanita Tuhan yang bersama-sama pada sore hari ini kami boleh beribadah. Memberkati Ibu Tina sebagai Tuhan akan koordinator di kaum wanita, dan juga rekan-rekan yang lain. Tuhan memberkati dengan hikmat daripadamu, memberkati Tuhan dengan roh kesatuan di tengah-tengah Tuhan akan kami sebagai jemaat-Mu, sebagai wanita-wanita Kristen. Terima kasih Bapa untuk persembahan yang kami juga Tuhan boleh persembahkan kepadamu. Tuhan memberkati. Setelah kami Tuhan selesai, kami boleh berpisah satu dengan yang lain. Pada saat ini turunkanlah berkat dari Allah Bapa, kasih di dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan penebus kami, kuasa tuntunan serta penyertaan Allah Roh Kudus yang akan senantiasa menolong, menghibur, memberikan kepada kami kekuatan dan kesanggupan untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga kami semua boleh keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom.